Pernahkah kamu membayangkan ada hewan yang bisa bernapas melalui pantatnya? Kedengarannya aneh banget ya, bahkan mungkin sedikit lucu. Tapi di dunia hewan yang seringkali lebih aneh dari fiksi, fenomena ini benar-benar ada. Beberapa jenis kura-kura punya kemampuan luar biasa untuk melakukan hal ini, yang secara ilmiah disebut respirasi kloaka. Ini bukan sekadar lelucon, tapi salah satu adaptasi biologis paling cerdas untuk bertahan hidup di kondisi yang paling ekstrem. Jadi, apa sih sebenarnya respirasi kloaka itu? Nah, kura-kura, seperti banyak reptil lainnya, punya sebuah lubang serbaguna di bagian belakang tubuhnya yang disebut kloaka. Lubang ini fungsinya macam-macam, mulai dari buang air sampai bereproduksi. Tapi, pada beberapa spesies kura-kura air, di bagian dalam kloaka ini terdapat kantung-kantung khusus yang sangat kaya akan pembuluh darah. Saat kura-kura ini butuh oksigen tambahan atau nggak bisa bernapas dengan paru-paru, mereka akan memompa air masuk dan keluar melalui lubang kloaka ini. Oksigen yang terlarut dalam air kemudian diserap secara efisien langsung ke dalam aliran darah melalui dinding tipis pembuluh darah tersebut. Bayangkan, mirip seperti insang ikan, tapi lokasinya ada di ujung belakang tubuh kura-kura. Lalu, pertanyaannya, kenapa kura-kura perlu mekanisme pernapasan yang aneh ini? Jawabannya sederhana, untuk bertahan hidup. Kemampuan ini biasanya diaktifkan dalam kondisi darurat, terutama saat musim dingin yang membekukan. Di belahan bumi utara atau wilayah lain dengan musim dingin ekstrem, danau atau sungai seringkali membeku sepenuhnya. Kura-kura yang terjebak di dasar air yang sangat dingin nggak bisa muncul ke permukaan untuk menghirup udara pakai paru-paru mereka. Disinilah respirasi kloaka menjadi penyelamat hidup mereka. Selama musim dingin, suhu air bisa turun drastis, mendekati titik beku. Dalam kondisi ini, kura-kura masuk ke dalam fase hibernasi, di mana metabolisme mereka melambat secara ekstrem, bahkan bisa sampai 95% dari tingkat normalnya. Pada kondisi hipometabolisme ini, mereka hanya butuh sedikit sekali oksigen untuk tetap hidup. Nah, serapan oksigen melalui kloaka sudah lebih dari cukup untuk menjaga fungsi vital mereka tetap berjalan, tanpa harus menguras energi dengan menggunakan otot pernapasan utama mereka. Ini adalah strategi penghematan energi yang luar biasa cerdas. Tentu saja, tidak semua kura-kura punya keahlian unik ini. Beberapa bintang utama dalam dunia respirasi kloaka adalah kura-kura sungai Fitzroy atau Rhyodite Slowcops yang berasal dari Australia. Spesies ini begitu mahir dalam bernapas melalui kloaka sehingga mereka mendapatkan sebagian besar oksigennya dari air. Dan jadi jarang sekali terlihat muncul ke permukaan. Contoh lain yang terkenal adalah kura-kura pengecat atau pen turtle yang umum ditemukan di Amerika Utara. Mereka seringkali menggunakan metode pernapasan ini saat hibernasi panjang di bawah lapisan es tebal selama musim dingin. Tapi, ada satu lagi tantangan kimiawi yang harus mereka hadapi selama hibernasi panjang di bawah es. Karena oksigen yang masuk sangat terbatas, tubuh kura-kura sering mengalami penumpukan asam laktat. Ini adalah produk sampingan dari metabolisme tanpa oksigen. Kalau menumpuk terlalu banyak, asam laktat ini bisa meracuni tubuh. Tapi, kura-kura punya solusi ajaib. Mereka menggunakan kalsium yang disimpan di dalam tempurung mereka sendiri untuk menetralkan asam tersebut. Memastikan tubuh mereka tetap stabil dan tidak keracunan selama berbulan-bulan di bawah es. Ini adalah bukti betapa kompleks dan menakjubkannya adaptasi dalam kerajaan hewan. Jadi, sebagai perbandingan singkat, saat kura-kura aktif dan berada di permukaan, alat pernapasan utamanya adalah paru-paru, dengan sumber oksigen dari udara. Namun, saat hibernasi di kondisi dingin ekstrem di bawah air, alat pernapasan utamanya beralih ke kloaka mereka, menyerap oksigen langsung dari air. Meskipun bagi kita mungkin terdengar lucu atau bahkan sedikit menjijikkan, bernapas melalui kloaka adalah sebuah teknologi bertahan hidup yang sangat efisien dan krusial bagi kura-kura tertentu. Ini memungkinkan mereka untuk melewati musim dingin yang paling ekstrem tanpa harus tenggelam atau mati kedinginan. Sebuah bukti nyata bahwa evolusi selalu menemukan cara paling cerdik dan tak terduga untuk kelangsungan hidup. Bagaimana menurut kalian? Apakah fakta ini membuat kalian takjub? Selain kura-kura, ada banyak hewan lain yang punya cara bernapas tidak biasa. Seperti ikan yang bisa bernapas dengan labirin di kepalanya atau serangga yang bernapas melalui lubang-lubang di sepanjang perutnya. Kalau kalian penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang keajaiban biologi lainnya, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share,
dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar hal-hal menakjubkan bersama. Terima kasih sudah menonton.